Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bersua dalam program Fajar Hidayah. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat, Fajar Hidayah hadir bersama dengan Ustadz Suprapto. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Iya, kabar baik, sehat selalu ya, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa dan pendengar, kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz sebagai mukadimah kajian kita di pagi hari ini, dan tentunya di paruh kedua kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bertanya langsung di line telepon 02716793000 maupun juga di SMS dan telepon WhatsApp di 08112553000. Untuk pertanyaan yang tidak bisa kami hadirkan hari ini, insya Allah nanti akan kita bacakan di edisi berikutnya. Baik, sebagai mukadimah, Ustaz bisa disampaikan terlebih dahulu kajian kita pagi hari ini, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina muttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatun dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang hormati, saudara-saudara semuanya, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan Allah untuk kembali meningkatkan bekal-bekal kita sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada lain tujuan hidup kita adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah, sehingga manakala kita dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amanah kehidupan ini, kita sudah bisa mempertanggungjawabkan dengan sebaik yang kita mampu dalam konteks sebagai orang beriman tentunya. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah juga bahwa kehidupan kita ya sejauh ini, dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, bahkan sekarang di penghujung tahun, hampir bisa menjadi satu parameter bahwa kita sudah semaksimalnya untuk bisa beribadah kepada Allah. Kita menuntut ilmu, kita mencoba memahami dari apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, kemudian kita mencoba untuk mengimani dan kemudian pada akhirnya kita mengamalkan. Tidak mudah dan tidak banyak masyarakat di sekitar kita yang kemudian mau belajar Al-Quran sebagai zikir kita, sebagai pengingat kita, sebagai kompas hidup kita, sehingga kita wajib bersyukur dalam kondisi ini. Salawat dan salam tentu senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya dengan teguh, dengan konsisten. Dan kita semuanya semoga menjadi umat beliau yang akan besok diakui sebagai umat beliau, hingga kita bisa masuk surga bersama beliau sebagai anugerah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak dan Ibu, kita bisa menyadari kenapa tadi kami sampaikan bahwa kita bersyukur, di mana kemudian kita bisa merasakan waktu-waktu yang kita lalui, itu kita lalui dengan baik, dengan belajar, dengan beramal. Lah, ini semua menjadi satu pegangan kita manakala kita mencoba melihat kondisi masyarakat sekarang. Sehingga ini akan menjadikan kita lebih bersyukur, untuk lebih semangat, untuk lebih konsisten, untuk lebih istiqomah dalam apa-apa yang kita kerjakan sejauh ini. Kondisi masyarakat sekarang tentu banyak ya individu yang kemudian di era modern ini mengalami kehampaan secara spiritual ya, secara keagamaan mereka itu mereka hampa gitu.
Meskipun secara material tercukupi, banyak orang kaya tapi kemudian tidak bisa tidur. Banyak orang kaya kemudian mereka senantiasa terlilit masalah. Ya, teknologi dan konsumerisme atau hedon atau kemudian senantiasa berpikir bahwa dengan materilah mereka akan dihargai, itu tidak menjawab pertanyaan yang mendalam tentang tujuan hidup mereka gitu. Walaupun mereka bergelimang harta, mereka kita lihat adalah orang-orang yang kaya, tetapi kemudian mereka tidak bisa menemukan tujuan hidupnya. Ini kondisi sekarang ya, banyak orang kemudian lupa dan tidak paham tujuan hidupnya. Sehingga tingkat stresnya, depresinya itu meningkat gitu. Seringkali bersumber dari apa? Dari kehidupan yang terasa hampa gitu, tanpa arah yang jelas. Orang yang beriman jelas tujuannya, menghambakan diri kepada Allah dengan segenap potensi yang Allah berikan kepada kita. Tetapi orang-orang yang kemudian mereka terasa asing ya dengan spiritual mereka, dengan keagamaan mereka, atau dengan keyakinan mereka, mereka bingung. Semakin menjauh dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan gitu. Sehingga menggantikan hubungan dengan Tuhan dengan hiburan instan gitu. Datang ke klub, datang ke karaoke misalnya, atau kemudian menyibukkan dengan kehidupan-kehidupan duniawi yang hanya sesaat gitu. Mereka menghabiskan waktu karena kalau tidak mereka habiskan dengan kelompok mereka yang bersenang-senang misalnya, itu mereka nggak bisa tidur, nggak bisa nyaman, nggak bisa beristirahat gitu. Pasca mereka bekerja di pagi sampai sore atau bahkan sampai malam. Sehingga relasi sosialnya seringkali sangat dangkal gitu. Hanya sekedar ya happy saja. Senang-senang saja gitu. Sehingga kita melihat bahwa kondisi-kondisi sekarang secara masyarakat bahkan ya secara sistem yang kemudian mereka sebagian dari masyarakat kita akan memisahkan agama dari kehidupan. Baik sistem sosialnya, ekonominya, bahkan mungkin politik ya, berjalan tanpa pertimbangan nilai ketuhanan, nilai-nilai agama gitu. Mengutamakan kepentingan materi daripada apa yang harusnya menjadi guidance atau arahan dari agama. Mereka hanya berorientasi tentang kekuasaan gitu. Sehingga kayak hidup yang hedonis ya, yang senantiasa mengangkat atau memamerkan materialismenya, sistem bagaimana mereka melihat bahwa strata sosial itu dilihat dari banyaknya harta yang dimiliki atau kapital yang dimiliki, itu justru kemudian sangat dirasakan sekarang, sehingga pengejaran kesenangan sesaat tanpa batas yang justru kemudian meningkatkan rasa tidak puas dan kecanduan perilaku dengan gadget, dengan belanja gitu ya, hiburan gitu. Sehingga sangat tepatlah Allah memberikan panduannya kepada kita, memberikan arahan, memberikan petunjuknya kepada kita di surat Toha ayat 124 yang kami tadi sebutkan di pembukaan. Di sana disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatun danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang kemudian berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kita bisa tahu bahwa ma'isyatun danka itu adalah kelangsungan hidup yang sempit gitu. Bukan sempit secara materi, tetapi kesempitan batin, ketidaktenangan, dan kehidupan yang selalu dirasakan kurang dan gelisah. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ini mencakup kesempitan hati, kebingungan, dan tidak adanya keberkahan. Meskipun harta berlimpah. Ini satu kehidupan yang sempit. Jadi orang yang kita lihat misalnya, atau kita lah, yang kemudian ya hidup dengan pas gitu ya. Secara materi mungkin orang lain memandang kita, orang-orang yang ngaji itu ya nggak ada yang kaya misalnya, mungkin begitu orang-orang lain ya, yang mereka mungkin membanggakan mobilnya, rumahnya, hartanya gitu. Tapi kita merasa bahagia gitu, kita merasa cukup.
kita tidak merasa bingung lagi dengan tujuan hidup kita ini. Maka kalau kemudian ma'isyatun donka ini dipandang sebagai kesempitan hidup yang sifatnya di batiniah, itu kita tidak bisa melihat orang per orang. Karena orang hanya melihat, oh dia kaya gitu, dia mesti bahagia dan sebagainya. Maka kita sebagai orang yang beriman harus betul-betul bagaimana kemudian memposisikan diri kita. Jangan sampai Al-Quran ini kita jauhi. Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, Al-Quran sebagai kompas hidup kita, jangan sampai kemudian kita jauhi. Kenapa? Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Orang yang tidak tenang karena jauh dari mengingat Allah, dari berpegang teguh kepada Al-Quran ini. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah, dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dan mempelajari ayat-ayatnya, sebagai wujud cinta kita kepada Allah, itulah kemudian akan menenangkan hati kita gitu. Kenapa? Kalau kita menjauhi dari zikir kepada Allah, berarti kita sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 86 gitu. Ulaikal ladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah. Fala yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunsarun. Mereka itulah orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak akan ditolong. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa ketika kita menjauhi atau berpaling dari peringatan Allah, maka inilah akar masalahnya gitu. Tentu di kiri sini mencakup Al-Quran ya, syariat, petunjuk Allah, dan kesadaran akan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana kalau kita mengacu kepada tafsir At-Tabari ya. Sehingga hanya orang-orang yang beriman yang kemudian mampu memposisikan diri bagaimana harus bersikap gitu. Jangan sampai terhadap Al-Quran kita menjauhi, terhadap syariatnya kita menjauhi, terhadap petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita menjauhi. Kita kemudian menjadi orang yang tidak sadar bahwa Allah senantiasa membersamai kita. Maka jangan sampai harta kita, anak-anak kita, keluarga kita itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Bukankah dalam surat Al-Munafikun ayat 9 Allah berfirman bahwa wahai orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kenapa? Perumpamaan orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Dalam Al-Jum'ah ya ayat 5. Artinya apa? Kita jangan sampai orang yang sudah beriman, kita sudah ngaji, hati kita menjadi kosong. Ngaji yang kita lakukan hanya sekedar kemudian aktivitas semata, formalitas semata. Ya, jangan sampai. Karena kita harus betul-betul memahami bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah benar. Tinggal kemudian kita senantiasa kembali mengingat kembali, belajar kembali akan arti semua ini. Bahwa yang kita lakukan sebagai satu sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai wujud kita zikir kepada Allah. Kita mengingat kepada Allah. Kita mempelajari az-zikir sebagai Al-Quran pegangan hidup kita. Maka kita akan tahu untuk apa kita hidup ini. Kita akan memahami bahwa sukses dan ridho Allah itu bukan karena popularitas kita, bukan kekayaan, bukan jabatan duniawi. Tapi kesuksesan kita adalah manakala kita mampu menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bapak dan Ibu yang hormati, maka kalau kemudian dihimpun dalam keadaan buta di akhirat, wanasuruhu yaumal qiyamati a'ma ini, maka kebutaan ini tentu adalah konsekuensi logis ya dari kebutaan hati di dunia. Buta terhadap kebenaran, buta terhadap tujuan penciptaan, buta terhadap konsekuensi akhirat. Maka kalau kita di dunia ini hati kita buta, sudah sangat logis lah besok di akhirat kita juga orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang kemudian sudah pantas dihimpun dalam keadaan buta di akhirat, termasuk orang-orang yang ngeyel mungkin begitu. Karena kita sudah tahu, itu kan? Kenapa? Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada kita. Di Al-Hajj ya, ayat 46.
Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu, kami mengajak untuk bagaimana yang sudah kita kerjakan sejauh ini dengan mengaji, dengan berinteraksi dengan saudara-saudara kita sesama orang yang beriman, kemudian sama-sama ngaji untuk bisa lebih paham agama kita ini, itu kita istiqomahi. Kita lihatlah manusia di sekitar kita, selama mereka tidak berpegang pada Quran Sunnah, mereka hidupnya akan porak-poranda. Porak-poranda berarti apa? Dalam batin mereka, gitu. Tujuan mereka aja nggak tahu, bagaimana mereka akan sampai dengan apa yang kita harapkan, gitu. Nah kita sudah sangat paham bahwa tujuan kita adalah menghambakan diri kepada Allah. Tujuan kita hidup ini semuanya kita didedikasikan agar Allah ridho pada kita. Maka kalau agar Allah ridho pada kita, kita berpegang kepada petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita dengan Al-Quran. Dan juga Rasul yang diutusnya untuk menerangkan kepada kita. Membersihkan hati kita. Dengan mentauhidkan, mengesahkan Allah SWT. Sehingga betul-betul kemudian kita bisa memiliki qalbun salim gitu ya, penyembuh hati yang bersih gitu, melalui zikir kita, muhasabah kita, sholat khusyuk kita untuk mengobati kecemasan eksistensi kita, kecemasan keberadaan hidup kita gitu. Kita senantiasa mengintegrasikan antara ilmu dan iman kita untuk beramal gitu. Sehingga ketika kita sudah memiliki ilmu, kita yakini, kita pahami, kemudian kita amalkan. Sehingga membangun gaya hidup berdasarkan dengan tujuan-tujuan syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, ini kan luar biasa. Sehingga kita ya sebagai orang beriman itu membangun ketahanan mental kita itu melalui apa? Kita sabar dalam ketaatan, kita sabar yang kemudian dalam cobaan, ya. Kita sabar dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika itu tidak baik, kita bersabar. Ketika itu baik, kita bersyukur. Kita bertawakal kepada Allah dan juga kita ridho gitu. Sehingga betul-betul ayat ini memberikan satu diagnosis lah ya. Tentang akar krisis manusia modern itu apa? Memutuskan hubungan dengan sang pemberi makna yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memutuskan, kita kita berpaling, kita menjauh itu, maka akan ada pada kita kehidupan yang sempit, kehidupan yang hampa. Sehingga apa? Solusinya adalah merekonstruksi, membangun kembali keyakinan kita dengan zikir sebagai fondasi kehidupan individu kita dan juga sosial gitu. Kembali kepada Allah, kembali mengingat kepada Allah, kembali mempelajari ayat-ayatnya, kembali mengikuti Rasul Allah yaitu Muhammad SAW. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Betul-betul kami mengajak kita bersyukur dengan kondisi kita. Dengan cara apa? Melihatlah di sekitar kita sehingga kita akan menjadi orang yang tahu yang kita kerjakan sudah benar, maka istiqomahlah dengan tetap berzikir kepada Allah agar kita memiliki hidup yang lapang, memiliki kebahagiaan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustadz. Uraian awalnya sudah disampaikan. Kita jeda terlebih dahulu. Insya Allah nanti di paruh kedua kita akan lanjutkan. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pastikan Anda terus bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda. Tetap bersama kami. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Kita akan lanjutkan untuk menghadirkan pertanyaan. Di kesempatan kali ini kami mengundang Anda untuk bisa bergabung di line telepon, line SMS, dan di WhatsApp. Kita coba bacakan pertanyaan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Ustadz, datang dari Ibu yang ada di Batang ya. Ustadz, saya mau bertanya, apakah uang zakat boleh dipergunakan untuk membeli listrik untuk penerangan jalan umum? Apakah kategori tersebut termasuk dalam 8 asnaf? Ustadz, mohon jawabannya.
Baik, jadi kalau misalnya zakat dipakai untuk beri token ya, token untuk listrik misalnya, atau penerangan jalan, itu ya, bukan masuk dalam kategori ini. Jadi kalau kita misalnya penerangan jalan, ambil infak mungkin atas sedekah yang di masjid misalnya, jadi jangan mengambil uang zakat. Uang zakat biar tetap dengan 8 asnaf yang ada. Kalau konteksnya ini fisabilillah misalnya atau kemaslahatan umum, bisa diambil dari infak atau ada yang kan kalau setiap pagi di masjid ya kan ada kotak misalnya. Jadi jangan pakai uang zakat lah. Masih ada slot lain yang bisa diambilkan untuk penerangan jalan. Demikian Ibu. Kemudian berikutnya hamba Allah yang ada di Karanganyar, Ustadz mau bertanya terkait pelaksanaan sholat witir suatu hari karena kecapean setelah sholat maghrib ketiduran, bangun adzan isya. Ternyata pertanyaannya jika akan melakukan sholat witir kapan pelaksanaannya Ustadz? Maksudnya setelah sholat isya boleh atau sudah tidak boleh karena maghrib sudah tidur, mengingat untuk sholat witir itu sebelum tidur, mohon pencerahannya Ustaz. Ya, tidak ada hubungannya. Artinya misalnya tadi karena mungkin capek habis maghrib ya, ketiduran misalnya. Kemudian bangun azan isya, melaksanakan sholat isya, habis itu witir ya nggak apa-apa. Witir 3 rakaat misalnya, habis itu tidur lagi, tidak apa-apa. Nanti pas mungkin bangun jam 3 atau sebelum subuh, kemudian melaksanakan sholat malamnya tanpa witir lagi, karena witir sudah diajukan di depan gitu. Jadi kalau misalnya sudah tidur atau tadi laksanakan witir berarti sebelum tidur itu nggak masalah. Jadi yang menjadi kebolehan adalah sebelum kita tidur, mau mungkin jam 10, mau mungkin jam 11 gitu, itu bisa witir dulu. Kalau kemudian kita tidur sebelum sholat isya, kemudian habis sholat isya kita witir, ya nggak masalah. Jadi prinsipnya setelah isya, setelah kita melaksanakan sholat isya, silakan untuk kita witir dulu dengan satu kehati-hatian kita, karena lelah kita dan sebagainya nanti kita tidak bisa qiyamul lail gitu. Itu silakan. Jadi tidak ada hukum yang kemudian menjadikan tidak boleh ketika sudah tidur pada maghrib, kemudian isya, pada isya kita witir, tidak masalah, boleh saja insyaallah. Demikian Ibu. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kita beralih ke line telepon. Sudah ada saudara kita yang ingin bergabung, coba kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ibu mau cerita, Bengkulu Utara. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mohon kepada Ustaz untuk dijelaskan ulang tentang Quran surat 62 ayat 5, yang intinya kita membawa kitab suci Al-Quran tanpa diamalkan bagaikan keledai yang membawa kitab suci. Di sini agar saya mendapatkan ilmu yang secara detail, mohon sekali Pak diulang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat yang dimaksud seperti yang tadi kami sampaikan adalah ayat ke-5 ya, surat Al-Jumu'ah. Di sana disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diikulkan Taurat atau diberikan Taurat kepada mereka, kemudian mereka tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Ya, amat buruk ya. Perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini full ayatnya atau kelengkapan ayat. Sehingga ayat ini tentu bukan menghina hewan gitu ya. Artinya keledai berarti hewan yang paling jelek, bukan begitu.
tetapi merupakan teguran keras kepada manusia yang memiliki ilmu wahyu, menguasai teks dan simbol agama, namun tidak mengamalkan dan tidak mengambil hidayah. Ya. Kenapa dengan keledai? Itu tentu Allahu a'lam ya. Mungkin karena keledai kan kuat ya mengangkut beban, walaupun kadang kecil itu, tapi kuat mengangkut beban. Tapi tidak paham isi kitab yang dibawanya gitu. Jadi kalau kita menaruh di atas keledai dengan dua sisi keranjang, tapi dari mungkin kain, kemudian banyak sekali kitab-kitab begitu, dia mampu membawanya, memikulnya, tapi tidak tahu isi apa yang dibawanya gitu. Tidak merubah perilakunya, boleh membawa kitab suci itu. Sehingga ilmu tanpa amal itu adalah beban, bukan cahaya gitu. Bukan sesuatu yang menerangi kita. Kemudian siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Secara asbabun nuzul ya, ayat ini ditujukan kepada Bani Israel ya, yang diberi Taurat, maka bahasanya humilut Taurat, yang dibebankan atau diberikan kepada mereka Taurat, tetapi menyembunyikan, ya, memutarbalikkan dan tidak mengamalkannya. Walaupun kemudian di sebagian tafsir ya kita menyampaikan ya dalam kaidah tafsir kita yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab gitu. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Artinya, walaupun ayat ini turun untuk asbabun nuzulnya orang Yahudi, sama dengan kita. Sama dengan kita dalam arti apa? Untuk umat Islam, kalau kita berperilaku seperti mereka, kita sudah ada Quran ya, tapi kita tidak mau mempelajarinya, kita tidak mau untuk mengerti, maka sama aja. Seperti keledai yang dibebankan kepada mereka kitab-kitab. Mereka tidak tahu, tidak paham apa yang dibawanya gitu. Kita Al-Quran kita bawa kemana-mana, Al-Quran kita taruh di tempat yang tinggi misalnya, kita tahu Al-Quran itu datang kepada kita melalui Rasul kita, tapi kita tidak mau mempelajarinya, itu sama. Tadi saya katakan yang menjadi pelajaran dari ayat ini adalah keumuman lafadz, bahwa orang-orang yang dibebankan kepada mereka kitab suci, begitu ya, atau kepada kita Al-Quran, tapi kemudian kita tidak mau mempelajarinya, maka juga sama konteksnya, karena kekhususan sabab tadi tidak mempengaruhi itu. Maka kita bisa tahu bahwa mereka membawa Taurat secara lafadz, tetapi tidak memahami dan tidak mengamalkannya. Maka diserupakan dengan keledai, ya, yang tidak tahu apa-apa gitu yang dibawanya. Karena ilmu yang tidak diamalkan lebih berbahaya dari kebodohan. Karena akan menjadi hujah atas diri mereka sendiri. Untuk apa ilmu yang Allah berikan kepada kalian gitu. Sehingga kita bisa tahu bahwa maksud ayat tadi adalah siapapun kita, termasuk kita orang yang beriman ya, kita sudah jelas tahu ada Al-Quran. Tapi kemudian kalau kita tidak menjadikan ini sebagai pedoman bagi kita, Al-Quran hanya dibaca bukan ditaati, dipelajari gitu, gelar agama banyak tetapi akhlaknya sedikit gitu, dakwah jadi retorika saja, bukan sebagai satu keteladanan, maka akan sama posisinya dengan ayat ini. Dan Allah, kalau kita bersikap beriman, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kita. Kita termasuk orang zalim. Kita sudah tahu, tapi kemudian kita enggan, kita menjauh dari ini semua. Sehingga intisari ayat ini adalah ilmu wahyu harus melahirkan amal. Ya, ketika kita sudah paham agama dengan Al-Quran ini harus melahirkan amal. Karena ilmu tanpa amal adalah kehinaan, bukan kemuliaan. Semakin tinggi ilmu, semakin berat tanggung jawab kita. Ukuran kemuliaan adalah ketaatan, bukan banyaknya hafalan. Ini yang bisa kami berikan, sehingga apakah Al-Quran hanya dipikul saja gitu, atau kita sedang mempelajarinya agar kita termasuk orang yang memahami, orang yang paham apa yang harus kita kerjakan dengan petunjuk-petunjuk dari Allah ini. Demikian, ya, Ibu Mutrika. Baik, kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan di WhatsApp. Pak Lastono yang ada di Purwodadi izin bertanya, Ustadz,
zakat warisan tanah yang kita bangun rumah untuk ditinggali berapa, Ustadz? Mohon jawabannya. Baik, jadi zakat warisan itu kan kita berarti memiliki tambahan harta gitu ya. Kalau kita bawa kepada bahwa mimma razaqnahum yunfiqun, maka kemudian bisa untuk membersihkan dengan 2,5%. Tetapi memang ada bagaimana kemudian harta warisan kita berikan atau dirikan rumah di atasnya. Ada dua. Kalau kemudian rumah itu disewakan, maka sisi lain adalah yang disakati hasil dari sewa tadi. Maka monggo silakan dari Pak Lastono ya. Silakan kalau memang mau membersihkan harta yang didapat dengan 2,5% silakan. Kalau dirikan rumah untuk tempat tinggal ya sudah. Tidak ada zakat lagi gitu. Kalau kemudian rumah itu disewakan, nah hasil sewa itu dan kemudian dizakati 2,5%. Demikian Pak Lastono. Berikutnya datang dari Ibu Yanti yang ada di Kudus, mau bertanya, Ustadz, sebelum sholat berwudu terus makan jajan minum manis, katanya tidak membatalkan wudu. Apa betul Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, jadi memang tidak ada keterangan dalam hadis ya yang sampai kepada kita kalau makan minum itu membatalkan wudu kita ya. Yang membatalkan wudu ya yang keluar dari dua saluran kita ya, pipis ya, mungkin buang air besar atau yang sifatnya mani ya, wadi itu yang membatalkan. Kalau selain itu tidak gitu. Demikian Ibu. Di line telepon sudah ada saudara kita yang ingin bergabung, coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, belum tersambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mendengarkan melalui telepon saja, Bapak? Dengan Bapak Lukito di Purworejo. Pak siapa? Bapak Lukito di Purworejo. Iya, apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya minta penjelasan surat atau ayat 128. Minta penjelasan surat atau ayat 128. Iya, baik Bapak. Baik, demikian. Terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Baik, yang ditanyakan Bapak tadi surat At-Taubah ya 128. Kalau kita lihat di At-Taubah di sana disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul ya, dari kalangan kalian sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Dia sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Dan terhadap orang yang beriman, ia amat penyantun lagi penyayang. Ini konteks bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Hingga mana secara global, ayat ini menggambarkan profil kepemimpinan dan kepribadian Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau sebagai manusia biasa, bukan malaikat. Beliau dekat dengan umat beliau, para sahabat beliau. Penuh empati beliau. Kemudian sangat peduli ya terhadap keselamatan iman umat. Sehingga ayat ini menjadi satu penegasan cinta dan rahmat Nabi kita Muhammad SAW kepada kita semuanya. Setelah mungkin ya kita tahu bahwa rangkaian keras ayat-ayat di dalam surat At-Taubah itu kan banyak ya hal yang terkait dengan bagaimana azab dan sebagainya. Tetapi inilah kemudian penegasan bagaimana sikap atau kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Pak, min anfusikum itu ya dari jenis kalian sendiri, kita manusia gitu.
memahami budaya, kita juga pernah luka dan kesulitan umat beliau tahu gitu. Dalam perang beliau juga pernah terluka gitu. Sehingga dakwahnya itu membumi gitu. Tidak mengawang karena tahu berinteraksi dengan umat gitu. Sehingga Islam tidak jauh dari realita kehidupan kita. Azizun alaihi manitum, Nabi tidak tega melihat umatnya susah gitu. Penderitaan umat menyakitkan hati beliau. Ini pimpinan yang luar biasa. Sama dengan di majelis kita, insya Allah bagaimana pimpinan kita mencoba untuk meneladani Rasulullah ketika umat kita khususnya atau warga MTA dan juga masyarakat di sekitar kita sedang ada bencana, sedang mendapat musibah, itu sangat sedih hati beliau. Gitu. Ini luar biasa. Sentuhan Al-Quran telah menyentuh, mewarnai pimpinan-pimpinan kita. Sehingga ini menjadi puncak empati seorang pemimpin yang luar biasa keyakinannya, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harisun alaikum, sangat serius menginginkan apa? Hidayah, keselamatan, kebahagiaan, sehingga pimpinan-pimpinan kita di majelis kita khususnya ya, yang kemudian senantiasa mengajak kita, memberikan pencerahan kepada kita, itu karena ingin kita itu senantiasa mendapatkan hidayah. Kita bisa selamat di dunia ini dan juga nanti bahagia di akhirat gitu. Bukan mencari pengikut gitu, tetapi menyelamatkan jiwa. Kemudian bil mu'minin raufur rahim. Kasih sayang yang sangat lembut gitu, kasih sayang terus-menerus. Dua sifat yang biasanya khusus dimiliki Allah, namun Allah memberikan ini kepada Nabi, kepada Rasul kita Muhammad SAW sebagai bukti tingginya akhlak beliau. Sehingga sebagai kesimpulan bahwa bagaimana pribadi Rasul sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, sebagai pemimpin, sebagai sahabat bagi sahabat-sahabatnya beliau gitu, itu sudah luar biasa. Inilah tingginya akhlak beliau. Demikian Bapak. Iya. Kemudian berikutnya datang dari Pak Haryanto yang ada di Pacitan. Apakah mungkin harta yang masih bercampur dengan riba sehingga hati dan pikiran saya sering tidak tenang, Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, jadi kalau harta kita ya bercampur dengan riba, tenang tidak tenang itu karena memang sesuatu itu melanggar agama. Mesti akan menimbulkan satu dampak secara psikis kita. Apalagi kita menjadi orang yang tahu. Oleh karena itu, apa yang Bapak rasakan menjadi satu tanda bahwa iman kita itu masih hidup. Iman kita itu masih jelas menerangi kita. Menerangi jalan kita gitu. Sehingga kalau kita paham bahwa ada sebagian harta kita yang bercampur riba dan itu membuat kita cemas, segera kita keluar dari itu. Segera kita secara berusaha, secara bertahap dengan tahapan yang jelas, kita memisahkan diri dari harta-harta yang bercampur dengan riba. Karena itu akan membuat hati kita semakin kacau. Hati kita semakin berbaur antara hak dan batil. Maka menjadi satu perilaku-perilaku yang kemudian di dalam aktivitas kita, dalam realitas kita, itu menjadi abu-abu gitu. Maka kalau kemudian kita sudah memiliki rasa itu, memiliki satu pertanda itu, maka segera Bapak bisa lakukan secara bertahap, secara maksimal kita, secepat yang mampu kita bisa lakukan untuk memisahkan itu. Sehingga hati kita menjadi tenang, damai, sebagai wujud bahwa kita totalitas dengan kalimat kita, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Demikian Bapak. Iya. Baik, Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, sebagai penutupnya Ustaz bisa disampaikan, silahkan. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, bersyukur kita kepada Allah. Hari-hari kita senantiasa kita lalui dengan kegiatan-kegiatan insya Allah positif. Termasuk kita membaca Al-Quran, mempelajarinya, mendengarkan pencerahan-pencerahan dari ustadz-ustadz kita. Sekarang kita juga belajar bersama. Ini satu hal yang betul-betul kita syukuri, sehingga apa yang tadi kami sampaikan di ayat yang 124 ya surat Toha ini, bahwa bukan ancaman kosong saja ini, tetapi artinya kita siapa yang
menjauhi dari dzikir kepada Allah, menjauhi Al-Quran ini, dia akan dalam kondisi yang hampa, kesempitan hidup. Ini bukan hal yang ancaman kosong, tapi itu sudah menjadi sunatullah gitu. Ini peringatan penuh yang dengan rahmat Allah memberikan satu penjelasan kepada kita, sehingga jangan sampai kesempitan jiwa manusia modern yang mereka berpaling dari zikir kepada Allah itu terjadi pada kita. Tetapi wahyu menjadi pusat hidup kita gitu. Ya, dada kita akan dilapangkan. Meski ujian ada, jiwa akan tetap tenang gitu. Karena bukan dunia yang menyempitkan hati, tetapi kemudian hati yang jauh dari Allah. Sekali lagi, bukan dunia yang menyempitkan kita, manusia, sebagai manusia, tetapi hati yang jauh dari Allah lah yang kemudian menyebabkan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit, batin kita yang sempit itu. Sehingga kalau kita boleh menyimpulkan bahwa mengembalikan apa-apa yang kita lakukan hanya kembali kepada Quran Sunnah, ini menjadi bentuk zikir kita yang paling kuat gitu. Mengingat kita bagaimana sebagai manusia akan menjadi lebih teguh gitu. Sehingga Al-Quran itu sebagai life manual gitu. Manual hidup kita. Dalam pegangan bagaimana kita hidup, bukan sekedar bacaan ritual saja gitu. Zikir lisan kita akan memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman kita dengan iman yang ada akan kemudian kita amalkan. Tazkiyatun nafas kita dalam membersihkan hati kita dari keserakahan, dari iri dan ketergantungan dunia ini akan menjadi hal yang kita lakukan. Kemudian ta'awun, tawazun menyimbangkan antara ikhtiar dunia dengan tunduk patuhan kita kepada Allah, itu akan menjadi hal yang bisa kita lakukan. Sehingga ayat ini betul-betul menjadi pengingat kita, jangan sampailah kita menjadi orang yang lupa akan Al-Quran, menjual Al-Quran, dan jangan sampai kemudian kita hanya memikul Al-Quran, tapi kemudian kita sedang mempelajari, memahami, mengimani, kemudian akan mengamalkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah untuk tetap berpegang teguh dengan akidah kita yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah, dan kita insya Allah dengan keimanan, dengan keikhlasan kita dalam beramal, Allah ketika akan memanggil kita dan kita dipanggil Allah, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah sebagai akhir kalam kita. Dan mudah-mudahan dengan itu, dengan jaminan Rasulullah, kita akan masuk ke dalam surganya dengan rahmatnya. Demikian, mudah-mudahan saya pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz tausiahnya di pagi hari ini. Insya Allah di hari Jumat yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Fajar Hidayah untuk edisi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah bergabung. Insya Allah pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, insya Allah akan kami bacakan di edisi berikutnya. Oleh karena itu pastikan Anda terus bersama kami di channel terpilih MTA TV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.